saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran rakyat. Jika kalian suka, silahkan support kami dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton! Mungkin untuk kalian yang tinggal di Jawa Barat, kalian sudah tidak asing lagi dengan sosok Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, atau sering disebut KDM. Setelah beliau menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau selalu menemukan gebrakan-gebrakan baru dalam kepemimpinannya, yang selama ini mungkin belum pernah terjadi atau terrealisasikan di Jawa Barat. Sehingga kebijakannya seringkali membuat masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat adat Sunda, semakin menaruh rasa hormat dan simpati, dan juga tidak sedikit yang sampai mengidolakan dirinya. Sampai-sampai Deddy Mulyadi menjadi sangat dikenal luas di Jawa Barat, dari anak-anak sampai orang tua, kaya dan miskin. Jika ditanya, pasti mereka akan tahu siapa sosok Deddy Mulyadi atau KDM. Tapi untuk kalian yang tinggal di luar Jawa Barat, mungkin kalian akan bertanya-tanya, siapakah Deddy Mulyadi, dari mana asalnya, dan bagaimanakah sepak terjangnya dalam memimpin Jawa Barat? Deddy Mulyadi lahir 11 April 1971. Dikenal dengan sapaan Kang Deddy atau diinisialkan dengan singkatan KDM, adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025 sampai 2030. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari 2019 hingga 2023. Sebelumnya, Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara, dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, merupakan pensiunan tentara prajurit Kadar sejak usia 28 tahun. Ayahnya meninggal akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti, yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Deddy Mulyadi sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Deddy Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kabupaten kelahirannya, Subang. Mulai dari SD Subakti 1984, SMP Kalijati 1987, dan SMA Negeri 1 Purwadadi 1990. Selanjutnya, pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, dengan meraih gelar Sarjana Hukum 1999. Selama berkuliah, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Deddy Mulyadi jarang berdiam diri di kantor gubernur karena dia sangat peduli kepada lingkungan, hutan, tata kota, dan kesejahteraan warganya. Dia lebih memilih belusukan ke berbagai tempat di pelosok desa maupun perkotaan, di berbagai macam daerah di Jawa Barat. Biasanya, jika KDM berkunjung ke satu daerah yang bermasalah dari segi lingkungan, kebersihan dan keasrian lingkungan, KDM langsung menyelesaikan masalah tersebut hari itu juga. Beliau menghindari berkonsultasi dengan anggota dewan,
Dikarenakan, menurut KDM, jika suatu masalah harus dikonsultasikan dengan Dewan, maka seterusnya ada rapat, tinjauan, kajian, perdebatan yang nanti ujungnya hanya akan memakan biaya anggaran negara yang tidak sedikit dan belum tentu masalahnya terselesaikan. Maka, untuk sebagian besar masyarakat Jawa Barat dan elit pejabatnya, cara penanganan Deddy Mulyadi sangatlah tepat dan menyentuh langsung ke dalam akar masalahnya dan bisa diselesaikan langsung. Dikarenakan banyak kebijakan Deddy Mulyadi yang terkesan tidak sejalan atau berseberangan dengan elit politik, khususnya di Jawa Barat, maka tidak sedikit beliau menerima sindiran sebagai gubernur konten. Cacian sebagai gubernur lambe turah, hinaan yang sifatnya personal tentang keluarganya, hingga fitnah yang menyangkut pautkan kehidupan spiritualnya. Hinaan tersebut kadang terlontar dari lawan politiknya, rekan sejawat, ataupun elit politik yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan beliau. Hingga beliau difitnah Raja Musyrik karena menganut faham Sunda Wiwitan, padahal dalam adat suku Sunda, Sunda Wiwitan terbagi menjadi dua penganut. Masyarakat kuno suku Sunda, ada yang menganggap itu keyakinan agama, tapi masyarakat Sunda modern, Sunda Wiwitan hanyalah pedoman hidup yang sejalan dengan alam, melestarikan lingkungan, menjaga tanah air peninggalan leluhur. Pada dasarnya, Sunda Wiwitan memang bukan agama dalam pengertian konvensional. Ia lebih tepat disebut sebagai aliran kepercayaan atau animisme yang memiliki sejarah panjang di tanah Sunda sebelum adanya pengaruh agama Hindu dan Islam. Penjelasan lebih lanjut. Definisi Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sunda sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar. Kepercayaan ini berfokus pada hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan spiritual yang tidak berwujud. Bukan agama secara ilmiah. Dalam konteks ilmiah, Sunda Wiwitan tidak memenuhi syarat-syarat yang umum digunakan untuk mendefinisikan agama. Misalnya, ia tidak memiliki wahyu yang diturunkan, kitab suci, atau sistem ritus formal yang sama dengan agama-agama besar. Aliran kepercayaan. Sunda Wiwitan lebih tepat digolongkan sebagai aliran kepercayaan atau animisme, di mana penganutnya menghormati arwah leluhur dan alam sekitarnya. Namun, di balik kontroversinya, KDM tetaplah manusia biasa, yang tentunya tidak luput dari kehilafan maupun kesalahan. Tapi, dengan melihat sepak terjangnya dalam mengambil kebijakan yang cenderung berpihak kepada masyarakat, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya, lingkungan, alam, dan tanah air. Sudah sepatutnya kalian sebagai masyarakat Jawa Barat harus berbangga hati karena memiliki pemimpin yang selama ini lebih mementingkan kebutuhan rakyat, alam, dan lingkungan. Karena pemimpin seperti ini sangat jarang ditemui di negara kita. Terima kasih sudah menonton.